Tiga doang. Nggak ada siapa-siapa lagi nih. Ternyata inilah asal-usul Nyilinggi di Gunung Ciremai. Jadi seperti biasa guys, bukan Erjel namanya kalau nggak bahas folklore Indonesia. Gunung Ciremai adalah salah satu gunung tertinggi di Jawa Barat dan udah banyak orang yang mengakui kalau Gunung Ciremai itu benar-benar indah pemandangannya. Gunung ini terletak di antara Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan sedikit di wilayah Cirebon. Memiliki ketinggian lebih dari 3000 mdpl. Sejak zaman kolonial, ternyata Gunung Ciremai sudah mendapat perhatian lebih. Di tahun 1930-an, wilayah tersebut ditetapkan menjadi hutan lindung oleh pemerintah Hindia Belanda. Kemudian di tahun 1978 menjadi hutan produksi warga di lereng Ciremai, tepatnya di Kuningan. Juga banyak yang membuat perkebunan kopi di sana. Tapi kalian tahu nggak guys, ternyata di sana juga tersebar kisah-kisah seperti kisah Nyilinggi. Pernah nggak kalian mendengar ketika misalnya ada pendaki atau siapapun yang ke Gunung Ciremai bertemu dengan sosok nenek-nenek dengan 2 ekor macannya? Nah, itu adalah Nyilinggi. Asal-usul Nyilinggi ternyata dalam sebuah sumber disebutkan berasal dari sosok Sunan Gunung Jati dan juga Wali Songo. Pada tahun itu, Cirebon lagi terlibat perang dengan Portugis. Dan saat-saat itu juga menjadi sangat krusial. Gak hanya untuk Cirebon, tapi juga untuk kelangsungan dakwah Wali Songo. Karena jika kalah, maka dakwah tentunya akan mengalami kemunduran dan Portugis akan bisa menguasai Jawa Barat. Sehingga para wali termasuk Sunan Gunung Jati bersepakat untuk berunding melakukan musyawarah di tempat yang tenang, yaitu Gunung Ciremai. Perjalanan para wali menuju puncak Gunung Ciremai mereka lakukan lewat jalur yang sekarang dikenal dengan jalur Linggarjati. Ya waktu itu dipandu dengan nama yang terkenal sekarang adalah Satria Kawirangan. Karena jalur Linggarjati salah satu jalur yang terkenal terjal, apalagi dengan usia Satria Kawirangan saat itu, maka akhirnya diputuskan Satria Kawirangan di tengah perjalanan untuk tidak melanjutkan pendakian. Istirahatlah dia di atas batu besar dengan duduk bersila. Lalu dia mempersilahkan para rombongan Wali Songo untuk tetap meneruskan perjalanan mereka hingga menuju puncak Gunung Ciremai. Bahkan setelah para rombongan Wali Songo itu selesai melakukan musyawarah dan mengajak Satria Kawirangan ini untuk turun, tapi dia tidak mau turun guys. Mungkin karena dia merasa pada saat itu ada rasa bersalah ya karena tidak bisa mengantar rombongan hingga ke puncak. Satria Kawirangan memutuskan untuk tetap bertahan duduk bersila di atas batu besar tersebut yang disebut dengan Batu Lingga. Sang kakek tetap bersemedi dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menurut sejumlah cerita, Satria Kawirangan akhirnya memutuskan menghabiskan sisa hidupnya untuk bertapa di atas batu tersebut. Bahkan ada satu versi yang mengatakan sehingga di batu itu ada bekas berupa cekungan yang membentuk menyerupai jantung manusia. Nah, beberapa tahun kemudian Sunan Gunung Jati mendengar kabar bahwa Satria Kawirangan telah meninggal dunia. Maka untuk menghormati Satria Kawirangan yang memang sudah bersusah payah memandu Wali Songo sewaktu mendaki Gunung Ciremai, Sunan Gunung Jati pun juga memutuskan untuk bersemedi di atas batu besar tersebut. Saat Sunan Gunung Jati telah selesai melakukan semedi di Batu Lingga dan turun, seorang perempuan bernama Nyilinggi bermaksud ikut bertapa di batu besar tersebut guna mendapatkan ilmu kesaktian. Nyilinggi meneruskan laku tapa Sunan Gunung Jati dengan ditemani 2 ekor macan peliharaannya. Akan tetapi disebutkan Nyilinggi tidak mampu menyelesaikan pertapaan selama Sunan Gunung Jati. Ia dimakan usia dan gagal mendapatkan ilmu yang dia cari. Sehingga akhirnya Nyilinggi pun meninggal dunia sebelum dia menyelesaikan tapanya. Jasad Nyilinggi akhirnya ditemukan oleh masyarakat di atas batu tersebut yang kini juga dikenal dengan Batu Lingga. Sampai saat ini kisah dan keberadaan Nyilinggi itu masih dikenal dan diceritakan turun-temurun oleh masyarakat setempat. Banyak para pendaki atau orang yang ke sana itu mengatakan pernah bertemu dengan nenek-nenek yang bawa 2 ekor macan di sekitar batu besar yang disebut dengan Batu Lingga. Kejadian itu juga menjadi awal dan berkembangnya kisah folklore di masyarakat mengenai mitos dan juga hal-hal seputar Gunung Ciremai.
Di luar mitos yang beredar dan dipercaya oleh masyarakat, salah satu sumber tertulis sejarah Cirebon yaitu naskah Mertasinga yang merupakan karya sejarah buatan pihak Keraton Cirebon. Gunung Ciremai memang disebut sebagai tempat yang harus hati-hati ketika di sana karena memang salah satu putra Sunan Gunung Jati yaitu Jaya Kelana ketika berniat mendaki ke Gunung Ciremai dia dilarang oleh ibunya. Karena pada saat itu ketika mendaki gunung ternyata ada bahaya gas belerang. Jadi mungkin di sini berbahayanya itu mungkin dari jalurnya dan juga hal-hal yang dapat menyebabkan manusia wafat ketika mendaki Gunung Ciremai. Yaitu dia dari folklore serta dari kisah tersebut sebenarnya menjadi pengingat bagi kita ketika mendaki Gunung Ciremai harus hati-hati dan juga harus mawas diri serta mengikuti aturan yang ada. Agar apa? Ya agar para pendaki dan juga pengunjung dapat pulang kembali dengan selamat setelah mendaki Gunung Ciremai. Sebetulnya bukan hanya di Gunung Ciremai, di gunung manapun kita harus tetap berhati-hati dan juga waspada. Well, kalau menurut kalian sendiri, gimana sih asal-usul dari Nyilinggi di Gunung Ciremai? Boleh banget komen.